Dalam pikiran kalian, mahasiswa berprestasi pasti orang-orangnya antisosial, kutu buku, perfeksionis, punya privilege IPK 4 atau pasti mahasiswa kupu-kupu. Dan juga banyak dari kalian berpikir ikut Pilmapres itu susah, ribet, dan saingannya itu keren-keren banget. Eits, kata siapa? Di video kali ini, semua tanda tanya dan opini kalian tentang Mapres akan terjawab. Yuk kenal lebih dekat dengan mahasiswa berprestasi. Halo teman-teman semuanya, kenalin, aku Nabila Hernisa Azahra dari D4 Kebidanan Angkatan 2020. Di sini aku sebagai Mapres Utama Diploma UNS dan sebagai Mapres 1 Jawa Tengah. Menurut aku, Mapres itu sebuah milestone aku untuk berkembang ke depannya. Dan Mapres ini merupakan hasil retorika aku di organisasi maupun perlombaan-perlombaan. Dan aku bisa merepresentasikan produk inovatif dalam mengatasi masalah-masalah yang ada di sekitarku. Aku punya prinsip bahwa salah satu cara untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu dengan cara memaksimalkan potensi diri yang ada di diri kita. Maka dari itu, aku memaksimalkan potensi aku dengan aku mengikuti organisasi, kegiatan sosial kemanusiaan, dan juga perlombaan-perlombaan ataupun achievement aku, dan aku kumpulkan dan aku jadikan satu di capaian unggulan, dan aku juga berikan produk inovatif aku yang terbaik dan aku masukkan ke pemilihan mahasiswa berprestasi tahun 2022. Aku pernah mengikuti beberapa lomba-lomba yang berbau seni-seni atau poster gitu ya. Dan aku memang hobi banget membuat poster ataupun poster kesehatan. Aku pernah menjuari juga beberapa lomba poster nasional kesehatan, desain public poster dan sebagainya. Dan juga ada beberapa poster yang sudah aku hak ciptakan. Selain itu juga aku hobi untuk membuat puisi. Dan aku juga mengikuti lomba puisi nasional, juara 2. Dan aku juga sudah membuat buku antologi puisi yang alhamdulillah juga sudah dihak ciptakan juga, berjudul Cakap Manusia, Seni Retorika Menjadi Manusia di Dunia. Yang pertama tentunya teman-teman harus berniat dulu ya teman-teman. Kalau teman-teman tuh, aku niat nih untuk jadi Mapres gitu kan. Nah setelah niat, teman-teman juga jangan lupa untuk mencari permasalahan yang ada di sekitar teman-teman. Teman-teman harus adaptif istilahnya. Nah, setelah itu teman-teman jangan lupa untuk selalu update informasi ya. Apalagi update informasi mungkin di IG Mapres juga bisa, karena di situ banyak sekali informasi-informasi tentang sekolah Mawapres, tentang roadshow sekolah Mawapres dan sebagainya. Ataupun teman-teman juga bisa nih pantengin website dari Puspresnas gitu kan. Biasanya tuh ada pedoman Pilmapres. Setelah itu, teman-teman juga jangan lupa untuk menyiapkan capaian unggulan, teman-teman. Ini yang paling penting, karena teman-teman juga harus aktif di lomba-lomba, kejuaraan-kejuaraan. Kalau bisa internasional ya, teman-teman. Dan jangan lupa juga teman-teman aktif di organisasi. Teman-teman bisa mungkin ikut BEM, ikut DEMA, ikut himpunan, dan sebagainya ya, teman-teman. Apalagi organisasi yang internasional ataupun provinsi yang memang mempunyai cabang di 3 provinsi berbeda. Nah, selain itu teman-teman juga harus menyiapkan ataupun belajar tentang bagaimana sih caranya menyusun produk inovatif yang benar, tentang latar belakangnya, studi pendahuluannya, dan juga produk inovatif teman-teman nih apakah realistis untuk dihasilkan dalam jangka waktu yang dekat. Teman-teman jangan lupa untuk selalu meminta restu kepada kedua orang tua, karena restu itu sangat penting supaya urusan teman-teman dalam mengikuti Pilmapres ini dilancarkan terus gitu teman-teman. Sukanya menjadi Mapres teman-teman, itu bakalan ketemu banyak sekali relasi-relasi yang luar biasa teman-teman. Karena teman-teman Mapres lainnya itu keren-keren, bahkan ada yang jadi CEO di startup, jadi CTO, CEO di startup, dan juga menjadi ketua di sebuah organisasi besar, ataupun juga award di beasiswa teman-teman. Dan itu merupakan relasi yang mahal yang gak semua relasi teman-teman itu bisa dapatkan. Dan dukanya itu sebenarnya capek mental dan pikiran ya teman-teman, karena banyak beban yang harus dipikul, terutama pikulan beban dari UNS sendiri, yaitu teman-teman harus bisa untuk merepresentasikan buruk teman-teman di kancah nasional. Cara untuk mendapatkan ide dan menuangkannya ke dalam produk inovatif yaitu yang pertama, teman-teman harus mempunyai niat.
niat untuk mengikuti MAPRES dan niat untuk mencari idenya dan menuangkannya ke dalam produk inovatif. Yang kedua, teman-teman harus adaptif terhadap lingkungan sekitar teman-teman. Apa sih permasalahan di sekitar yang kiranya bisa menjadi judul produk inovatif teman-teman? Selain itu, teman-teman harus memperhatikan pedoman PIL MAPRES ya teman-teman. Teman-teman bisa buka di Puspresnas, cari pedoman PIL MAPRES tahun 2022 ataupun 2021, teman-teman baca dan teman-teman pahami bagaimana cara penulisannya. Selain itu, teman-teman juga harus memperhatikan bagaimana saja lingkup pembahasan yang akan teman-teman buat. Dan yang terakhir, teman-teman jangan lupa untuk menganalisis visualisasi gagasan, di mana di situ terdapat analisis SMART. Yang pertama yaitu spesifik, bagaimana spesifikasi produk dari teman-teman. Yang kedua yaitu ada measurable, bagaimana measurable produk teman-teman. Dan yang ketiga ada acceptable, apakah produk teman-teman ini dapat diterima oleh masyarakat. Setelah itu ada realistic, apakah produk teman-teman ini dapat diciptakan dalam waktu yang dekat, semisal 3 bulan ataupun 1 bulan. Nah, yang terakhir yaitu time bound. Teman-teman jangan lupa untuk menganalisis sahabat, di mana sa merupakan sasaran. Apakah sasaran produk teman-teman merupakan masyarakat di desa teman-teman? Boleh teman-teman. Ataukah mahasiswa di UNS? Boleh sekali teman-teman. Yang kedua yaitu ada hambatan. Hambatan apa yang teman-teman alami? Mungkin bahan produknya yang kurang, ataupun transportasi yang kurang memadai. Boleh ditulis teman-teman. Dan selain itu juga ada bantuan, mungkin bantuannya menjamurnya Internet of Things dan sebagainya. Dan yang terakhir ada tindakan yang teman-teman lakukan. Syarat-syarat untuk menjadi mahasiswa berprestasi yaitu teman-teman harus menjadi mahasiswa aktif yang terdaftar di PD Dikti dan maksimal itu semester 6, dan juga teman-teman tidak berusia lebih dari 22 tahun. Selain itu, teman-teman juga belum pernah menjadi finalis PIL MAPRES nasional. Nah, untuk syarat yang di UNS sendiri, teman-teman belum pernah menjadi mahasiswa berprestasi utama. Seleksi PIL MAPRES, yang pertama teman-teman tentunya ada seleksi prodi terlebih dahulu. Setelah lolos, teman-teman akan memasuki seleksi fakultas. Setelah itu ada seleksi universitas, di mana teman-teman harus mempresentasikan PI teman-teman dalam bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Dan day 2-nya, teman-teman harus tes psikotes. Setelah lolos, teman-teman akan menjalani seleksi administrasi, di mana teman-teman harus membuat video bahasa Inggris dan submit bekas-bekas pendaftaran. Setelah itu, teman-teman ada seleksi wilayah, di mana teman-teman harus mempresentasikan PI dalam bahasa Indonesia dan poster diri dalam bahasa Inggris. Setelah itu, teman-teman menjadi PIL MAPRES nasional dan ada seleksi nasional awal. Setelah lolos menjadi finalis, teman-teman ada uji publik dan juga seleksi nasional di Jakarta. Teman-teman, di sini aku membagikan tips and trik cara menjadi MAPRES. Yang pertama, teman-teman harus ada niat terlebih dahulu. Lalu teman-teman jangan lupa untuk tekun dalam membuat produk inovatif. Setelah itu, teman-teman harus selalu update info terkini. Bisa di website Puspresnas ataupun di IG IMAPRES UNS. Setelah itu, teman-teman jangan lupa untuk siapkan mental dan pikiran teman-teman. Dan juga yang terakhir yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesan aku menjadi MAPRES, aku kaget ya teman-teman, karena ini pertama kalinya aku mendaftar MAPRES dan tiba-tiba alhamdulillah aku menjadi MAPRES utama dan juga bisa lolos wilayah dan juga bisa masuk nasional awal. Tentunya aku sangat kaget dan bersyukur kepada Allah. Pesan aku buat teman-teman yang mau mengikuti PIL MAPRES, jangan lupa teman-teman tetap semangat dalam mengikuti PIL MAPRES dan teman-teman masih punya banyak kesempatan untuk mengikuti perlombaan, organisasi, dan juga kegiatan sosial kemanusiaan lainnya. Dan jangan lupa untuk tentukan tujuan teman-teman dalam mengikuti kegiatan tersebut. Jangan hanya ikut-ikutan, tetapi teman-teman juga harus tahu apa tujuan teman-teman dan juga supaya teman-teman tidak kecewa dengan hasil akhirnya. Because of the continuous and compounding nature of all those millions of decisions that we face on a regular basis, even a marginal improvement in our process can have a huge impact on the end result. Karena dari sifat terus-menerus teman-teman, dari jutaan keputusan yang teman-teman hadapi secara bertahap dan terus-menerus, bahkan perubahan-perubahan kecil dalam diri teman-teman itu akan berdampak besar pada hasil akhir. Thank you and goodbye.
Bye.